Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin melanjutkan tentang penugasan yang kemarin yaitu tentang database. Di sini saya ingin menjalankan atau mendemonstrasi tugas yang keenam yaitu lanjutan dari database yang kemarin dibuat yaitu tentang create record. Tanpa berlama-lama, langsung saja akan saya jelaskan tentang create record. Di sini diinstruksikan untuk yang pertama yaitu menunjukkan database dan halaman web yang sebelumnya saya buat. Sebelum saya langsung ke database yang saya buat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penugasan yang kemarin, yaitu untuk tugas yang kemarin itu diinstruksikan untuk membuat sebuah database yang berisi sebuah tabel, dan di dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom. Di situ diinstruksikan untuk membuat kolom minimal sebanyak 5, dan di dalam kolom tersebut diisi oleh sepaling tidak sekitar 15 data. Oke, setelah itu di sini untuk tugas yang keenam, untuk instruksi yang pertama yaitu tunjukkan database dan tabel yang telah saya buat. Untuk database yang saya buat di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan atau mengaksesnya di PHP MyAdmin. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini database saya. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisikan beberapa kolom, diantaranya yaitu ID, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan jenis kelamin. Di sini merupakan tabel dari database, contoh database yang berisi sebuah tabel tentang mahasiswa. Di sini terdapat 15 data. Kemudian untuk instruksi yang kedua yaitu tunjukkan halaman web yang menampilkan tabel Anda. Nah, di sini terdapat halaman web yang menampilkan tabel saya. Di sini terdapat sebuah tabel data mahasiswa. Nah, sama seperti yang terdapat di database yang saya buat, di sini terdapat beberapa kolom nomor, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan jenis kelamin. Di sini di dalam tabelnya terdapat 15 data. Oke, kemudian untuk instruksi yang ketiga yaitu tentang coding. Di sini diinstruksikan untuk buatlah form input dengan isian sesuai kolom tabel Anda atau tabel saya yang dibuat. Untuk langkah pertama, kita buka kode yang sebelumnya saya buat. Di sini saya menyimpan di dalam folder database yang terdapat sebuah file yang bernama index.php. Di sini untuk membuat form input sesuai yang tabel saya buat, di sini saya akan membuat file baru. Di sini saya beri nama form input .php. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut untuk membuat form inputnya, di sini saya menjelaskan tentang kegunaan form input. Form input tersebut digunakan untuk memasukkan data baru yang ada di dalam tabel. Jadi seperti yang sebelumnya yang saya buat terdapat 15 data. Nanti kegunaan dari form inputnya tersebut akan menambahkan sebuah data baru yang kemudian nantinya data yang 15 yang sebelumnya saya buat akan bertambah. Oke, untuk langkah pertama membuat HTML ya. Di sini langsung di sini hapus aja. Nah, saya beri nama
form input mahasiswa. Oke. Kemudian kita kasih sebuah headline atau sebuah judul. Form input mahasiswa. Sorry. Oke. Nah, setelah itu saya membuat form actionnya. Di sini yang buat form action tentang data. Di sini di dalam actionnya itu merupakan suatu perintah yang nantinya akan berhubung di instruksi yang selanjutnya. Di sini saya memberi nama insert data PHP. Kemudian kita masukkan data atau kolom yang tadi saya buat. Yang pertama yaitu kolom name, kemudian input, name, kemudian namanya saya kasih nama name. Oke. Di sini kurang sama dengannya. Oke. Kemudian lakukan require. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kolom yang kedua. Di sini saya salin saja. Langsung salin saja. Oke. Untuk yang kedua yaitu tentang kolom nama. Oke, di sini tipe teks, kemudian di sini juga diganti dengan nama. Nama gitu. Oke, sama required. Kemudian untuk kolom yang kedua, yang ketiga yaitu tentang jurusan. Oke. Di sini ubah menjadi jurusan. Kemudian untuk data yang keempat yaitu tentang angkatan, kolom angkatan.
Untuk angkatan sendiri di sini berupa number. Karena angkatan yang dimasukkan adalah tahunnya, maka tipenya yaitu number. Lalu ubah angkatan oke. Kemudian selanjutnya tentang jenis kelamin. Oke. Untuk jenis kelamin sendiri saya buat berbeda dari kolom-kolom sebelumnya. Di sini select karena jenis kelamin terdapat sebuah pilihan apakah data tersebut merupakan laki-laki atau perempuan. Sini select dengan name jenis kelamin. Oke. Kemudian saya membuat optionnya dengan value yang pertama yaitu laki-laki. Kemudian saya kasih keterangan yaitu laki-laki. Oke. Kemudian untuk value yang kedua yaitu perempuan. Kita copy saja. Kita tinggal ubah di sini. Perempuan. Oke, keterangannya juga kita ubah perempuan. Oke, di sini kita tutup. Kemudian kasih Oke. Kemudian selanjutnya lakukan penginputan. Submit. Dan value sama, submit. Oke. Oke. Di sini saya rasa sudah selesai ya. Terdapat yaitu form input mahasiswa yang berisi form action yang berisi beberapa kolom yang saya buat. Kemudian di sini untuk kolom jenis kelamin saya buat yaitu sebuah pilihan atau option yang berisi tentang sebuah pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu kita sambungkan dengan kode yang sebelumnya yaitu dengan file index PHP.
kita sambungkan. Index. Oke. Kemudian kasih keterangan yaitu kembali ke data mahasiswa. Nah, ini maksudnya apabila kita selesai melakukan penginputan, maka otomatis kita diinstruksikan untuk kembali ke file index PHP-nya atau kembali ke data mahasiswanya. Oke, saya rasa cukup benar. Kemudian untuk instruksi yang keempat yaitu di sini dari halaman web tabel Anda buatlah link ke form input. Oke. Berarti ini sama seperti tadi, namun ini kebalikannya. Di sini yang tadi itu kita memasukkan link index PHP-nya ke dalam form input PHP. Kemudian di sini instruksinya yaitu kebalikannya, yaitu kita memasukkan masukkan form input PHP-nya yang akan dimasukkan di file index PHP. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya masukkan di sini. Oke. Tepatnya di bawah sini. Oke. Yaitu form input PHP. Nah, saya kasih keterangan tambah data mahasiswa, tambah data mahasiswa. Oke, di sini kasih keterangan. Di sini nanti di halaman websitenya akan muncul sebuah link, yaitu link yang akan diakses atau menuju ke form input PHP. Di sini dengan sebuah tulisan yaitu tambahkan data mahasiswa. Kemudian setelah melakukan atau mengakses link tersebut, maka setelah selesai melakukan penginputan, maka akan kita dikembalikan ke link index PHP-nya kembali yang tadi dibuat di form input PHP-nya yang di sebelah sini. Kemudian sini telah selesai untuk linknya. Oke. Kemudian untuk instruksi yang selanjutnya, yaitu di sini diinstruksikan untuk buatkan halaman aksi untuk merespon form input. Kemudian gunakan perintah SQL insert untuk memasukkan data ke tabel Anda. Oke, di sini instruksikan membuat sebuah aksi dengan menggunakan perintah SQL insert. Kita kembali ke kodenya. Di sini untuk membuat halaman aksi, saya membuat file baru. Di sini saya beri nama insert data gitu. Oke. Kemudian
Untuk langkah yang pertama, di sini kita harus memasukkan koneksi yang akan diakses ke database-nya. Di sini saya sudah buat sebelumnya, terdapat di sini. Oke, kita salin saja. Oke. Nah, di sini koneksi ke database-nya telah saya lakukan atau telah saya buat. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu untuk melakukan pengambilan data di dalam formnya. Jadi kita mengambil dari formnya. Untuk yang pertama, kita buat variabel nim. Kemudian lalu sini nim. Oke. Nim. Setelah itu buat variabel nama kolom yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu variabel jurusan. Jurusan jurusan. Setelah itu variabel angkatan. Di sini kurang underscore-nya. Oke, keterangannya jurusan. Oke, kemudian variabel jenis kelamin. Kelamin. Oke, sini kasih keterangan ambil data. Ambil data dari form. Oke. Setelah melakukan pengambilan data dari form, di sini saya membuat yaitu SQL insert-nya. Ini kasih keterangan SQL insert gitu. Di sini untuk kegunaan dari SQL insert yaitu untuk menambahkan data ke dalam tabelnya. Yaitu variabel SQL yang pertama, kemudian melakukan insert mahasiswa, kemudian masukkan kolom-kolom yang dibuat, yaitu terdapat yang pertama nim, nama,
jurusan, angkatan, jenis kelamin. Oke. Kemudian value-nya sini variabel name, kita kurang. Oke, variabel name, variabel nama, variabel jurusan, variabel angkatan, dan variabel jenis kelamin. Oke, saya rasa benar. Kemudian setelah melakukan atau membuat SQL insert-nya, kemudian di sini untuk mengatur koneksinya. Ini koneksi. Oke. Kemudian di instruksinya yaitu query. Variabel SQL. Oke. Ini true. Sini kemudian lakukan print atau mencetak ke dalam database-nya. Itu di sini saya kasih terang data berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian kita sambungkan ke indeks PHP-nya. Kasih keterangan lihat data gitu. Oke, lihat data mahasiswa.
Kemudian yang selanjutnya, apabila else, kemudian lakukan percetakan, yaitu di sini error karena tidak berhasil. Ini dan variabel SQL variabel koneksinya dan kondisinya error. Selanjutnya, setelah itu melakukan penutupan di koneksinya. Sini kemudian close. Oke. Sini saya rasa tidak ada kesalahan. Oke, yang pertama di sini indeks PHP. Oke, telah terhubung atau telah terdapat link ke form inputnya. Kemudian form inputnya oke, terhubung dengan indeks PHP-nya. Kemudian untuk file insert datanya saya rasa cukup benar. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita mengecek data yang telah saya buat. Nah, di sini untuk data yang tadi, kemudian sini kita refresh. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan baru yang terdapat di bawah tulisan data mahasiswa, yaitu di sini tentang tambah data mahasiswa. Di sini terdapat sebuah link yang akan terhubung ke file yang tadi dibuat. Di sini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Kita coba saja tambahkan data mahasiswa. Nah, di sini untuk form input mahasiswanya terdapat beberapa beberapa kolom yang tadi dibuat, sebuah identitas lah untuk memasukkan identitas input mahasiswa yang baru. Di sini untuk yang pertama NIM-nya enggak 2305, nama Pratama Arhan gitu, jurusannya teknik industri. Kemudian angkatannya kita tulis saja 2022. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini terdapat dua pilihan seperti yang saya buat tadi, yaitu tentang yang select. Kemudian setelah dirasa data mahasiswa yang baru telah semuanya diisi atau semuanya lengkap, maka dilakukan pensubmitan. Kita submit saja. Nah, di sini setelah dilakukan pensubmitan, maka data berhasil ditambahkan. Kita lihat data mahasiswanya apakah bertambah. Nah, di sini terdapat penambahan data, yaitu tentang atau data ke-16. Jadi sebelumnya terdapat 15 data, maka di sini terdapat 16 data, yaitu karena
terdapat sebuah penambahan data baru, yaitu tadi satu data yang di sini yaitu data yaitu NIM dengan NIM 23016 dengan nama Pratama Arhan, kemudian jurusan Teknik Industri dan angkatan. Nah, di sini terdapat kesalahan tulis ya. Tadi 2022 di sini 000. Mungkin di situ salah ketik ya. Kita coba lagi tambahkan data mahasiswa. Di sini kalian bebas untuk menambahkan berapa saja data yang akan kalian tambahkan. Di sini masukkan dengan NIM 17. Aduh. Oke. Kemudian saya kasih nama misal Putri Angela gitu misalnya. Kemudian jurusan teknik perkapalan gitu. Oke, di sini tulis saja angkatan 2020. Oke, kita cek lagi, takutnya salah tulis seperti data sebelumnya. Oke, kemudian dan jenis kelaminnya yaitu perempuan. Setelah dinilai selesai, lalu submit. Nah, di sini data yang kedua yaitu berhasil. Kemudian kita lihat data mahasiswanya. Nah, di sini data telah ditambahkan dengan nama Putri Angela dan teknik perkapalan. Namun untuk angkatannya terdapat sebuah kesalahan dan di sini tidak muncul ya. Saya cek dulu apakah ada yang salah dengan penginputan ini. Oke, lihat inputnya apa terjadi kesalahan. Tadi kesalahannya di angkatan. Saya coba cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan di dalam file yang saya buat. Oke. Oke. Saya rasa benar untuk di file form inputnya. Kita cek di insert data PHP-nya. Oke, untuk koneksi database-nya
angkatannya sih. Nah, di sini saya menemukan sebuah kesalahan, yaitu di variabel angkatan. Di sini saya belum memasukkan atau mengubah ini sebuah string jurusan. Seharusnya di sini yaitu angkatan. Nah, makanya tadi terdapat sebuah error. Maka apabila angkatan saya input, misalnya tadi 2022, maka di dalam tabelnya akan muncul 0000. Jadi itu maksudnya penginputan di kolom angkatannya terdapat sebuah kegagalan. Kita coba kembali, apakah tetap error atau malah sudah bisa. Coba ini 18 gitu ya, karena data ke 18 kemudian nama yoga gitu, yoga Pramono, kemudian jurusan teknik informatika gitu. Kemudian angkatan 2019, ini kelamin laki-laki. Oke, saya rasa cukup benar. Kemudian submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah berhasil tidak. Nah, di sini untuk penginputan datanya yaitu berhasil. Yang sebelumnya terdapat sebuah kegagalan karena tadi di dalam sebuah file kode di insert PHP-nya, insert datanya di situ di variabel angkatan, di situ tidak sama. Jadi tadi angkatan dengan jurusan, seharusnya angkatan, maka itunya juga angkatan. Oke, di sini berhasil. Oke, dengan nama Pramono, teknik informatika angkatan. Oke, nah saya rasa sudah berhasil. Oke. Untuk menambahkan data baru, di sini kita tinggal menambahkan saja ya, menambahkan data yang akan kita masukkan ke dalam tabel saya. Oke. Di sini tadi saya melakukan 2 percobaan, namun terdapat sebuah error di dalam kolom angkatannya. Di sini ketika saya masukkan angkatannya, maka tidak muncul sebuah tahun angkatannya, malah di sini tertulis 000. Setelah itu saya melakukan sebuah perbaikan, yaitu terdapat sebuah kesalahan di variabel angkatannya. Setelah saya coba di sini untuk data yang ke-18, maka data tersebut yaitu berhasil. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.